Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. In people, dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat walafiat dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jodoh seringkali disebut sebagai salah satu rahasia Allah. Ia tidak ditunjukkan kepada kita secara terang benderang sebelum kita mendapatkannya atau sebelum itu menjadi kenyataan. Itu pun banyak pertanyaan-pertanyaan yang sedikit nakal dalam tanda kutip tentang jodoh ini. Apakah jodoh itu terkait dengan pernikahan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya atau apapun itu. Tapi kita tidak membahas yang itu. Kita membahas tentang bagaimana kemudian harapan-harapan untuk mendapatkan jodoh ini bisa dikabulkan oleh Allah dalam waktu yang kita inginkan. Sekali lagi, sebagai sebuah rahasia Allah, tidak ada yang mampu mengetahuinya. Tetapi cara kita untuk mendapatkannya bisa bermacam-macam. Ya, tentu saja misalnya Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya akan baik kalau jodoh kita itu kaya, berpenampilan menarik dan keturunan yang baik-baik pula, serta memiliki atau menjalankan agama dengan baik pula. Nah, tetapi ketika ada kenyataan di mana kita harus memilih, maka kemudian kata Rasulullah, fazfar bizatid din. Lihatlah, pilihlah yang agamanya terbaik, ya, yang dia misalnya melaksanakan ajaran agama dengan baik. Nah, disitulah kita kemudian berpikir-pikir, menimang-nimang apa yang kemudian menjadi cara kita untuk mendapatkan jodoh. Seringkali karena tidak hanya disebut sebagai rahasia Allah, tetapi juga karena cara atau kebiasaan kita untuk mendapatkan jodoh itu membuat kita kemudian berpikir sulit juga nih bicara tentang jodoh. Ya. Nah, tentu saja di situ ada kebebasan yang diberikan kepada kita, keluarga kita, tentang harapan-harapan kita di masa depan. Keluarga misalnya mendekatkan dengan keluarga yang lain atau apapun itu. Nah, begitupun kita, siapapun yang sedang mencari jodoh misalnya, perlu ada usaha, ya, yang tentu saja tidak melanggar prinsip-prinsip agama. Perlu ada upaya, perlu ada usaha untuk mendapatkannya pada waktu yang kita inginkan. Jangan terlalu lama ataupun terlalu cepat. Nah, upaya untuk mendapatkan itu tentu saja kadang-kadang berbeda antara satu budaya, satu kebiasaan dengan kebiasaan lainnya. Nah, kita mungkin punya standar-standar atau nilai-nilai budaya, nilai-nilai kemasyarakatan yang hidup di mana kita tinggal. Nah, di situ kita harus bisa beradaptasi, menyesuaikan diri. Tentu tidak ada hal yang mengharuskan pihak laki-laki lebih aktif atau pihak perempuan lebih aktif. Yang penting ada upaya untuk mendekatkan ini, yang tentu saja sekali lagi tidak melanggar prinsip-prinsip ajaran agama. Nah, dengan cara demikian, di samping kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan jodoh pada waktu yang tepat, mendapatkan jodoh yang terbaik. Nah, kita pun punya usaha-usaha yang kita lakukan tadi. Nah, setelah itu kita akan harus punya keyakinan bahwasanya apa yang Allah takdirkan buat kita adalah sosok terbaik, adalah teman terbaik, adalah belahan jiwa terbaik untuk kita. Nah, kemudian kita pun menjalaninya dengan ikhlas, saling belajar, saling berbagi, dan sebagainya. Nah, dengan demikian kita bisa ikhlas betul dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Cepat atau lambat kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkannya di waktu yang tepat, ya, atau mendapatkannya dalam suasana kegembiraan yang baik, atau memang Allah Subhanahu wa taala sudah menggariskan bahwa sosok-sosok inilah yang akan menjadi jodoh kita kelak. Nah, tentu saja doa yang khusus untuk itu bisa kita panjatkan. Tidak mesti dalam bahasa
Arab misalnya, kita pakai gunakan bahasa kita sendiri, kita ulang-ulangi doa itu, karena doa diibaratkan kita diminta oleh Allah menjadi seorang ad-da'i, artinya pendoa, artinya bukan hanya sekali untuk memintanya, kita harus memintanya sesering mungkin. Kita ingat, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan waktu-waktu yang makbul misalnya untuk meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dua khutbah pada hari Jumat, di sujud terakhir kita, ya. Di waktu-waktu atau minta pada orang tua yang mendoakan kita, minta pada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan kita supaya harapan-harapan itu, hajat-hajat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara-cara seperti inilah insya Allah mendekatkan jodoh kita itu. Dimanapun kita berada, dalam suasana apapun, insya Allah kita pasti dekat dengan apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian harus selalu kita pahami sebagai rahasia Allah, sebagai sesuatu yang memang tidak kita tahu sejak awal. Maka kemudian kita harus bisa menerima keadaan-keadaan tersebut. Kita berdoa, kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ingin didekatkan dengan sosok yang kita sebut sebagai jodoh kita. Kita ingin mendapatkan yang terbaik minimal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang apa yang Allah berikan itu tidak kita sadari pada waktu kita mendapatkannya. Tapi yakinlah bahwa itu pasti yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang yang kita inginkan kita tidak tahu bahwa itu adalah sosok yang mungkin tidak baik, tidak pas buat kita. Kita hanya mengetahuinya setelah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwa sosok inilah yang menjadi pasangan kita kelak insya Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.